Indonesia diketahui memiliki utang cukup besar. Hingga akhir Desember tahun 2020, Indonesia tercatat memiliki jumlah utang sebesar Rp6.074,56 triliun. Angka itu setara dengan 38,68% dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Diberitakan Kompas.com, Minggu, tanggal 17 Januari tahun 2021, angka utang Indonesia ini didapatkan berdasarkan laporan APBN kita. Dibandingkan 2019, nilai utang Indonesia meningkat Rp1.296 triliun atau 27,1%. Kapan utang itu akan terlunasi? Ekonom Institute for Development of Economics and Finance, INDEF, Bima Yudhistira mengatakan Indonesia diperkirakan belum bisa melunasi utangnya, bahkan hingga 2050. Menurut dia, ada utang yang akan jatuh tempo hingga 2050, termasuk global bond yang diterbitkan tahun lalu. Namun, ketika jatuh tempo, utang akan dibayar dengan penerbitan utang baru, sehingga tak mungkin melunasi utang tersebut. Tidak ada kosakata untuk utang lunas, karena ketika jatuh tempo, akan dibayar dengan penerbitan utang baru, kata Bima kepada Kompas.com, Minggu, tanggal 17 Januari tahun 2021. Selain itu, model APBN yang didesain terus-menerus defisit, juga menyulitkan Indonesia untuk bisa keluar dari ketergantungan utang. Dengan kondisi ini, hal yang harus dikhawatirkan adalah debt overhang, atau overhang utang, yaitu kondisi ketika utang semakin berat, sehingga membuat ekonomi sulit tumbuh tinggi. Bima mengibaratkannya dengan kapal. Saat kapal sudah kelebihan muatan, maka akan sulit bergerak cepat. Karena tiap tahun, bunga utang menyita 19% dari pendapatan negara, maka uang yang harusnya dibuat untuk belanja pendidikan, belanja kesehatan, dan pembangunan akan terbagi untuk membiayai pembayaran bunga utang dan cicilan pokok, ujar dia. Oleh karena itu, ia menilai sulit untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 7-10% dan lepas dari middle income trap. Ia menjelaskan, langkah terbaik yang harus dilakukan pemerintah adalah mengendalikan belanja pemerintah agar utang ikut terkendali. Menurut dia, belanja yang sifatnya boros dan hanya menggemukkan birokrasi, seperti belanja pegawai dan belanja barang, harus dipangkas. Belanja infrastruktur, yang tidak urgen juga bisa dipotong. Selain itu, belanja yang celah korupsinya tinggi, memang harus ditertibkan, kata Bima. Misalnya kemarin itu, saya setuju jangan bantuan sembako barang, tapi dibuat transfer tunai, untuk cegah korupsi bansos, lanjut dia. Jika pemerintah bisa disiplin, Bima mengatakan, beban pembayaran kewajiban utang setidaknya bisa ditekan.